Hai, sebelum mulai videonya gue minta tolong buat subscribe dan juga share video ini ke teman-teman lo semua. Kasih tahu teman-teman lo kalau ada channel yang namanya Belum Wibu. Oke, terima kasih. Buah iblis itu memang salah satu hal yang krusial di dunia One Piece. Bisa dibilang salah satu sumber kekuatan yang penting. Tokoh utamanya aja sangat bergantung pada kekuatan buah iblis ini. Jadi kalau nggak ada buah iblis, kemungkinan One Piece pun nggak akan ada. Keberadaan dan sumber dari buah iblis ini masih belum diketahui. Yang pasti, jika orang yang punya kekuatan buah iblis ini meninggal, maka kekuatan buah iblis orang ini akan muncul lagi dalam bentuk buah dan bisa dimakan oleh orang lain. Nah, sepanjang seri One Piece ini, ada beberapa kekuatan buah iblis yang gak cuman dimiliki sama satu orang. Apa aja? 7 kekuatan buah iblis yang dimiliki lebih dari satu orang. Yang pertama, Mera-Mera no Mi. Kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh Ace dan juga Sabo. Buah iblis ini itu bukan cuma sekedar buah iblis ya. Bisa dibilang buah iblis ini adalah sebuah legacy atau warisan. Mera-Mera no Mi adalah buah iblis tipe Logia yang memberikan kekuatan ke si penggunanya untuk menciptakan, memanipulasi, dan mengubah dirinya menjadi api. Kekuatan buah iblis ini pertama kali diperlihatkan di chapter 158. Ketika itu di Alabasta, Smoker lagi ngejar Luffy dan dihentikan oleh Ace dengan kekuatan buah iblis ini. Setelah kematian Ace di Arc Marineford, Mera-Mera no Mi ini menjadi hadiah utama dalam turnamen di Dressrosa dan akhirnya dimenangkan dan dimakan oleh Sabo. Kekuatan api yang merupakan peninggalan Ace diturunkan ke Sabo yang juga adalah kakak dari Luffy. Anyway, gue juga ada video yang bahas tentang Ace. Yang belum nonton bisa cek link di atas. Yang kedua, Soru-Soru no Mi. Kekuatan buah iblis ini pertama kali dimiliki oleh Mother Caramel dan sekarang dimiliki oleh Big Mom. Soru-Soru no Mi merupakan buah iblis tipe Paramecia yang membuat si penggunanya dapat dengan leluasa berinteraksi dan memanipulasi jiwa atau nyawa. Buah iblis ini cukup mengerikan juga ya. Kita udah lihat kalau kekuatan buah iblis ini dapat mengurangi masa hidup seseorang. Tapi memang ada syarat tertentu agar si penggunanya bisa memanipulasi sebuah jiwa atau nyawa, yaitu rasa takut. Kalau si target yang mau diambil atau dimanipulasi jiwanya itu nggak ada rasa takut, kekuatan buah iblis ini nggak akan berfungsi. Waktu itu ditunjukkan sama Jinbei ketika dia pamit keluar dari Big Mom Pirates dan mau gabung ke kelompok bajak laut topi jerami. Pada awalnya kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh Mother Caramel yang kemudian kekuatan ini berpindah ke Big Mom. Perpindahan kekuatan ini sebenarnya nggak diberitahukan secara langsung gimana. Secara normal kan si pengguna awal itu meninggal dan muncul buah iblis dan dimakan sama orang yang berikutnya. Kalau untuk kasusnya Big Mom ini agak berbeda. Diceritakan pada waktu itu Big Mom memakan kue ulang tahunnya yang tanpa sadar semua teman-temannya termasuk Mother Caramel itu menghilang. Penjelasan yang masuk akal adalah dia tanpa sengaja memakan Mother Caramel dan mendapatkan kekuatannya. Kalau dipikir-pikir lagi, kekuatan buah iblis ini sangatlah cocok dimiliki oleh Big Mom yang akan aktif ketika ada rasa takut. Lihat aja tuh Big Mom yang kayak gitu, gede, serem, ya kan? Siapa yang gak takut? Coba kalau buah iblis ini dipakai sama Buggy atau mungkin Foxy gitu, nggak bakalan berguna pasti. Yang ketiga, Gura-Gura no Mi. Kekuatan buah iblis ini pertama dimiliki oleh Edward Newgate atau Whitebeard, kemudian dimiliki oleh Marshall D. Teach atau Blackbeard. Gura-Gura no Mi ini adalah buah iblis tipe Paramecia yang membuat si penggunanya dapat menciptakan getaran atau gempa yang menjadikan si penggunanya disebut sebagai Shindo Ningen atau manusia getaran. Kekuatan Gura-Gura no Mi ini dikabarkan dapat menghancurkan dunia dan dianggap sebagai buah iblis terkuat dalam kelas Paramecia. Buah iblis ini tuh sebenarnya mirip kayak Mera-Mera no Mi yang sudah sangat melekat ke penggunanya.
Kalau kita dengar merah-merah Nomi pasti Ace gitu kan. Kalau gura-gura Nomi ya Whitebeard. Nah, buah iblis ini juga merupakan warisan. Yang kenyataannya kekuatan buah iblis ini akhirnya jatuh ke tangan Blackbeard yang sialan ini nih. Jelas membuat para anak-anak Whitebeard murka. Bayangin aja, warisan orang yang paling lo sayang diambil sama seseorang yang berkhianat. Sakit banget coy. Proses perpindahan kekuatan gura-gura Nomi ini juga masih belum diketahui pastinya. Waktu itu Whitebeard yang udah meninggal ditutup pakai kain bersama Blackbeard di dalamnya. Ketika dibuka, si Blackbeard udah punya kekuatan gura-gura Nomi ini. Yang keempat, Suke Nomi. Kekuatan buah iblis ini pertama dimiliki oleh Absalom dan kemudian dimiliki oleh Shiryu. Suke Nomi ini adalah buah iblis tipe paramesia yang membuat si penggunanya memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya sendiri atau hal-hal yang dia sentuh menjadi tak terlihat. Buah iblis ini tuh sebenarnya adalah buah iblis impiannya Sanji karena dia ingin jadi superhero, yang padahal cuman mau buat ngintipin cewek-cewek mandi. Ironisnya, Sanji mendapatkan kekuatan menjadi tak terlihat ini dari teknologinya Germa, yang adalah keluarganya sendiri yang paling dia benci. Pengguna kekuatan Suke Nomi ini sekarang adalah Shiryu. Dan ternyata gak cuman digunakan dalam pertarungan saja, tapi ternyata dia juga pakai buat ngintipin cewek-cewek mandi. Ini dikonfirmasi sama Oda Sensei di SBS volume 92. Ya laki-laki lah ya. Kalau lo punya kekuatan ini, kira-kira mau buat ngintipin juga nggak? Yang kelima, OP Nomi. Kekuatan buah iblis ini sekarang dimiliki oleh Trafalgar Law. Sebelumnya dikabarkan dimiliki oleh seorang dokter yang menjadi legenda karena dapat menyembuhkan segala macam penyakit. OP Nomi ini adalah buah iblis tipe paramesia yang menjadikan si penggunanya dapat menciptakan sebuah ruangan yang dalam jangkauan ruangan itu si pengguna dapat mengontrol penuh atas penempatan dan juga orientasi segala macam objek yang ada di dalamnya. Dikabarkan juga kalau OP Nomi ini dapat menjadikan seseorang hidup abadi. Makanya, buah iblis ini dihargai sangat mahal, mencapai 5 miliar berry oleh pemerintah. Sebenarnya kekuatan OP Nomi ini didapatkan Law tanpa sengaja, lebih tepatnya dipaksa sama Corazon agar Law bisa sembuh dari penyakitnya dan tetap hidup. Yang keenam, Bari Nomi. Kekuatan buah iblis ini sekarang dimiliki oleh Bartolomeo. Sebelumnya kekuatan Bari Nomi dimiliki oleh Kurozumi Semimaru. Bari Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang membuat si penggunanya dapat menciptakan barrier atau penghalang. Si penggunanya cukup menyilangkan jarinya untuk dapat menciptakan sebuah barrier. Hal ini diperlihatkan oleh kedua penggunanya. Kalau Bartolomeo kita lihat di arc Dressrosa. Kalau Kurozumi Semimaru kita melihatnya di adegan flashback ketika Kozuki Oden murka dan akan menyerang Orochi. Serangan Oden ditahan dengan sebuah barrier yang diciptakan oleh Kurozumi Semimaru. Kekuatan Bari Nomi juga memiliki batasan. Barrier yang diciptakan itu hanya bisa satu barrier dalam sekali memunculkannya. Barrier ini juga nggak kedap suara. Terus juga barrier ini punya batasan luas permukaan. Hal ini dijelaskan oleh Bartolomeo di chapter 742, 757 dan 773. Mungkin kalau Bartolomeo sudah semakin kuat, kekuatan produksi barriernya juga meningkat melebihi batasan-batasan tadi. Yang ketujuh, Mane Nomi. Buah iblis ini sekarang dimiliki oleh Mr. Chu atau Bonkure, yang sebelumnya dimiliki oleh Kurozumi Higurashi. Mane Nomi adalah buah iblis tipe paramesia yang membuat si penggunanya dapat berubah menjadi orang lain yang pernah dia sentuh.
Kekuatan buah iblis ini muncul pertama kali di chapter 156 yang diperagakan oleh Mr. Chu Bonkure dan malah dijadikan sebuah pertunjukan buat Luffy, Usopp dan juga Chopper. Perlu digarisbawahi juga, bukan cuma wajah yang bisa ditirukan, tapi juga bentuk badan orang tersebut. Untuk orang yang punya kekuatan buah iblis, jelas Mane Mane no Mi ini nggak bisa menirukan kekuatan buah iblisnya. Hanya terbatas pada wajah dan juga penampilannya saja. Mungkin kalau dalam pertarungan kekuatan buah iblis ini tidak begitu berguna. Tapi kalau buat strategi, siasat mengelabui, buah iblis ini sangatlah efektif. Seperti yang dilakukan oleh Kurozumi Higurashi. Dia berubah menjadi Kozuki Oden dan Sukiyaki untuk mengelabui orang-orang di sekitarnya, menjadikan Kurozumi Orochi sebagai Shogun Wano. Yap, itu tadi 7 kekuatan buah iblis yang dimiliki lebih dari satu orang. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Gue juga punya Instagram Belum Wibu, tolong di follow ya. Tungguin aja video 7 hal tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.